Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnur Jamilah dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Syarifuddin. Pertama, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI, yang telah membimbing saya mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia ini untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen sumber daya manusia ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi, dalam manajemen lembaga manusia itu sangat berperan penting, yang mana merencanakan untuk lembaga kedepannya ini berjalan dengan lancar dan mengembangkan serta memelihara apabila lembaga tersebut sudah berjalan dengan lancar dan menggunakan dan mencapai bersama tujuan yang telah direncanakan sejak awal. Jadi manusianya harus bekerja sama antar sesama supaya lembaga tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah direncanakan pada awal pembangunan. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Pengertian sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti hanya meja, kursi, papan tulis, penghapus. Di situ termasuk terhadap sarana prasarana, karena alat-alat tersebut dan masih banyak alat lainnya yang belum saya sebutkan itu termasuk peralatan yang mana berlangsungnya sekolah. Selanjutnya, perencanaan sarana dan prasarana. Di sini yaitu tahapan perencanaan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Jadi di awal mulanya lembaga pendidikan dimulai, itu harus dianalisis kebutuhan untuk kedepannya. Seperti butuh kursi berapa, butuh bangku berapa, papan tulis, spidol, penghapus, lemari kelas, dan masih banyak hal lainnya. Itu harus dianalisis terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menganalisis pembiayaan. Menganalisis pembiayaan di sini yaitu harus direka-reka atau dirancang seberapa besar pembiayaan untuk lembaga kedepannya, harus ada rancangan di awal. Selanjutnya yaitu menganalisis prioritas. Itu harus dianalisis prioritas, itu sangat penting dalam merencanakan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, inventaris sarana prasarana. Inventaris sarana dan prasarana pendidikan Islam adalah proses pencatatan barang milik sekolah secara akurat dan konsisten ke dalam daftar inventaris sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku
dikenal dengan inventarisasi sarana prasarana. Jadi dalam inventaris itu harus ada yang mencatat atau ada yang mendata barang-barang milik sekolah. Sekiranya apabila ada kekurangan atau kerusakan pada barang tersebut, itu ada datanya. Jadi nanti kalau ada penambahan barang itu ketemu penambahannya, butuh berapa, kurangnya berapa, yang rusak berapa, itu nanti keluar masuknya barang. Yang hal ini termasuk dalam prosedur inventarisasi sarana dan prasarana. Selanjutnya, manfaat inventaris sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di situ dibutuhkan data keluar masuknya barang, dibutuhkan data di sekolah itu ada berapa barang, ada berapa jumlah barang yang terdapat di suatu lembaga tersebut. Misalnya kursi dan bangku itu ada berapa pasang dalam 6 kelas. Kalau lembaga pendidikan Islam itu lumrahnya ada 6. Tetapi kalau di sekolah favorit itu lebih dari 6 kelas. Karena setiap kelasnya itu kalau di sekolah favorit ada satu jenjangnya itu ada 2 kelas. Akan tetapi kalau di sekolah biasa itu hanya butuh 1 kelas karena di situ muridnya tidak terlalu banyak. Yang kedua yaitu memberikan informasi dan data yang akan digunakan untuk memandu pembelian barang. Jadi di situ ada yang mengkoordinasi pembelian barang tersebut, ada satu orang yang diberi tanggung jawab untuk mengatur pembeliannya barang. Apabila di pertengahan tahun atau sedang berjalannya lembaga tersebut ada kerusakan barang, itu ada yang mengkoordinasi supaya ada pembelian atau perbaikan barang yang rusak tersebut. Sekiranya dalam lembaga sekolah tersebut tidak ada kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang tua atau rusak. Jadi di situ harus ada yang mengkoordinasi, ada yang mengeceknya. Kalau enggak setiap bulan, minimal setiap bulan itu dicek apa ada kerusakan di setiap kelas atau bahkan ada kekurangan, karena setiap tahunnya itu pasti nambah atau berkurang. Bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang dalam setiap tahunnya peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memberikan data atau informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Jadi di situ kan sudah ditata mulai dari awal perencanaannya, mulai dari awal menjaga barangnya itu sudah ditata. Jadi di akhir nanti ada yang namanya lembar pertanggungjawaban yang biasa disebut dengan LPJ. Itu dimasukkan ke LPJ akhir tahun. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata atau kekurangan kata yang kurang nyaman didengar, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.